Bagaimana kita menundukkan hawa nafsu ini? Dengan puasa. Maunya begini kita tidak lakukan, maunya begini kita tidak lakukan. Jadi disebutkan di kitab Tuhfatul Ashraf, ada seseorang waktu itu, orang ini adalah seorang yang menyembah berhala, tapi dia bisa tembus melihat orang tahu ini apa kisahnya, bisa tahu semuanya. Subhanallah, ternyata ini ada ilmu. Siapapun bisa dapat ilmu. Mau agamanya bukan Islam murni, bisa mempunyai indera keenam, buka indera. Nah, di negeri ini akhirnya menjadi satu fitnah. Orang muslimin mulai terpengaruh juga dengan kehebatan istidrojnya orang ini tadi. Satu orang muslim yang ini orang harus kita Islam tidak boleh dia berkibar tinggal di negeri kita ini dalam keadaan seperti ini. Nanti orang masuk agama yang lain, orang masuk kita. Ada orang ini orangnya pemberani melawan, langsung dia datang mau kebunuh dia kalau tidak mau masuk Islam. Ini orang tidak punya ilmu. Datang ke bawah pisau. Assalamualaikum. Orang yang tadi datang punya ilmu. Waalaikumsalam. Bisakah saya bertamu? Boleh kalau bertamu, tapi dengan satu syarat. Pisau yang ada di tangan itu kamu buang. Benar, dia bukan pisau. Sudah buang. Yang juga ada di samping ada pisau itu dibuang juga. Memangnya orang sakit. Sudah buang. Yang di kakimu juga buang. Ternyata ini orang punya keramat. Benar, sudah buang semuanya. Nah sekarang boleh masuk. Masuk. Hebat. Punya ilmu. Ya. Kenapa? Aku ini datang mau mengenalkan kepada engkau Nabi Muhammad Allah. Dia mengasihi kehidupannya. Ini dengan kelembutan. Di mana maukah kau ikut agamanya? Aku dah mau. Aku mudah-mudahan marah ya. Oh kamu dah mau ikut kalau begitu? Diajaknya berangkat. Aku akan ikut agama. Setelah aku diajak berangkat, baru dia ikut. Kamu bilang kamu munafik, kamu di depan terus saja, baik di belakang kamu berubah. Wahai anak muda, sesungguhnya ilmu yang aku dapatkan ini aku dapatkan dari ilmu. Bagaimana maksudnya? Aku tidaklah menginginkan sesuatu kecuali aku lawan hawa nafsunya. Nafsunya dia tidak ingin, langsung dia lawan. Ketika kau ceritakan tadi tentang Nabi Muhammad, tentang ajaran Nabi Muhammad, aku tertarik, keinginanku mau, tapi peganganku ini semua nafsu keinginan yang aku mau aku lawan. Jadi kalau dia mau makan nasi, dia tidak mau makan. Yang tidak mau melawan hawa nafsu, itulah yang menjadikan aku tahu keadaan orang mengenai keramat. Nah ketika kau marah, nafsu marah, tidak mau ikut ajaranmu, jangan langsung aku lawan nafsu tadi. Aku bilang aku ikut dengan ajaran untuk melawan hawa nafsu. Itulah yang menjadikan aku punya keramat. Melawan hawa nafsu. Orang kafir pun kalau melawan hawa nafsunya bisa punya keramat. Bukan karomat, namanya istiqomah. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata kita melawan nafsu ini. Jangan sampai kita puasa saja dan tidak tahu kenapa kita puasa ini.
beli rumah yang begini begitu, akhirnya pengen. Jadi cuma berkumpul ini cuma berkisah untuk membangkitkan hawa nafsu. Sedangkan kita hidup ini disuruh menahan hawa nafsu. Rasulullah bilang, kalau urusan dunia, wahai sahabatku, wahai umatku, melihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas. Ada orang tidak punya kamar mandi, punya kamar saja, kamar mandi tidak punya. Kamar mandinya numpang di rumah orang lain. Banyak yang malam ini tidur, mereka tidak punya rumah. Bahkan kamar mandi pun tidak bisa, mesti bayar dulu, mesti ke tempat yang lain baru bisa masuk kamar mandi. Ada yang sekarang ini manusia tidur di depan rukonya orang, tidak punya rumah. Kita alhamdulillah ada kamar, bisa dihidupkan lagi AC-nya, bisa dingin, tidak kepanasan. Makan air, tinggal mencet keluar air. Orang dulu kesumur dulu baru. Ini sekarang mencet air panas masih susah juga orang mau sholat. Masih susah juga orang mau bangun malam. Ya Allah. Jadi kalau urusan dunia, jangan pernah kita dari atas, jangan rugi kita. Ini udah pesannya Nabi Muhammad. Kalau urusan dunia, lihat ke bawah. Oh, si bulan itu dia punya ambang batu bara. Kita ini apalah, mau sudah begitu kesian anak. Hidup ini bukan untuk itu ujian saja, sabar. Allah sudah siapkan tempat yang nikmat. Dan di dunia ini tidak ada yang lepas dari ujian. Tidak ada yang lepas sama Allah. Semua kena ujian. Ada punya harta, tambah banyak harta, tambah banyak ujian. Tambah banyak harta, tambah banyak yang dipikirkan, tambah banyak kesusahan. Punya satu toko, tambah pikiran. 10 toko kita punya, tambah banyak lagi yang dipikir. Ujian. Salah, punya banyak harta, tidak salah. Kalau Allah berikan, tidak apa-apa. Tapi jangan susah jika tidak punya harta. Karena itu kebahagiaan juga yang lebih. Orang yang sabar miskin punya kedudukan di sisi Allah tinggi. Kalau antrian di dunia ini nyaman, cuma 1 jam 2 jam kita antrian palingan dari pagi sampai sore kita antrian sudah. Mau beli makanan antrian tidak mungkin dari pagi sampai sore. Palingan 1 jam 2 jam. Kalau di akhirat antriannya 100.000 tahun. Kita hidup 80 tahun di dunia udah lama. Gara-gara apa? Gara-gara harta yang sedikit. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin, seorang pemimpin, itu mau tahu bajunya berapa, jubah cuma sama. Amirul Mukminin dulu kaya raya, sampai dia bilang sama istrinya, semenjak dia menjadi pemimpin tidak pernah bersetubuh sama istrinya, memikirkan umat. Dan dia ngomong sama istri dan anaknya, minta maaf kalau saya tidak bisa melayani. Kalau kau minta dicerai, saya cerai. Begitu juga budak-budaknya. Tapi subhanallah, semuanya setia saudara. Yang dulunya kaya, kenapa dia tidak menyentuh istrinya dan budak-budak? Karena memikirkan umatnya Nabi Muhammad. Itulah khalifah, khalifatul mukminin yang diakui, sepakat bahwa dia adalah khalifah. Tak akhirnya adalah